Oke ya, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum lagi ya. Dan untuk pertanyaan kali ini yaitu bagaimana jika salah satu pihak ya, pihak tergugat atau termohon biasanya tidak ingin bercerai. Ini pertanyaannya ya, seperti ini. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini kita jawab tidak dengan regulasi atau undang-undang karena nggak ada regulasi atau peraturan yang membahas mengenai hal tersebut. Apakah harus ada persetujuan kedua belah pihak? Nggak ada ya. Jadi untuk aturannya, apakah mengajukan gugatan ke pengadilan atau permohonan ke pengadilan itu perlu kesepakatan kedua belah pihak, itu sebenarnya nggak ada, karena nanti di pengadilan sudah ada yang namanya agenda sidang pertama, yaitu mediasi ya. Nanti akan didamaikan terlebih dahulu, itu sama aja nanti kesepakatannya kan di situ. Jadi nggak ada di regulasinya harus ada kesepakatan kedua belah pihak terlebih dahulu ketika akan mengajukan gugatan atau permohonan. Jadi untuk mengajukan gugatan atau permohonan, Anda tinggal membuat gugatannya, lengkapi syaratnya, membayar biaya perkara, dan tinggal daftarkan ke pengadilan. Jadi nggak ada yang namanya harus memperoleh persetujuan dari pihak tergugat atau termohon terlebih dahulu. Lalu bagaimana jika pihak tergugat atau termohon atau salah satu pihak itu tidak menyetujui hal tersebut? Ketika tidak menyetujui adanya gugatan atau permohonan, Anda bisa mengajukan yang namanya keberatan atas gugatan tersebut, keberatan atas tuduhan-tuduhan dalil yang sudah diajukan oleh pihak penggugat atau termohon tersebut. Di agenda jawaban serta dupliknya nanti Anda juga bisa mengajukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik, serta Anda juga bisa mengajukan yang namanya eksepsi ya, ketika terjadi kesalahan, agar nanti gugatan tersebut bisa ditolak oleh majelis hakim, seperti itu. Jadi ketika salah satu pihak tidak berkenan, ya upaya hukum yang bisa dilakukan yaitu melakukan perlawanan di pengadilan. Yang pertama diupayakan terlebih dahulu di agenda mediasi untuk didamaikan. Setelah itu nanti Anda bisa upayakan melalui agenda jawaban dan dupliknya, membantah mengenai dalil-dalil di gugatan tersebut atau permohonan tersebut. Lalu Anda bisa menguatkan di agenda pembuktian, membawa saksi yang baik dan benar, membawa saksi yang memberikan keterangan yang benar ya, memberikan keterangan yang seimbang. Setelah itu Anda juga bisa gimana ya, Anda bisa bertarungnya ya di pengadilan, intinya seperti itu. Jadi walaupun salah satu pihak nggak setuju, ya tetap aja yang namanya gugatan atau permohonan bisa dilayangkan ke pengadilan dan juga bisa didaftarkan ke pengadilan. Lalu bagaimana jika tidak mau? Ya Anda harus fight-nya di pengadilan. Oke. Jika mengalami permasalahan tersebut ya, jika mengalami posisi sebagai tergugat atau termohon, atau posisi penggugat yang dipersulit oleh tergugat, atau posisi pemohon yang dipersulit oleh termohon, maka Anda bisa konsultasi melalui WA di bawah ini, atau mencari bantuan hukum dengan ke pengacara terdekat. Nanti pasti akan ada solusi dan bagaimana kemungkinan untuk kedepannya, bagaimana putusan untuk kedepannya ya. Seperti itu. Dan saya pikir itu cukup ya, karena memang tidak ada regulasi harus memperoleh izin dari pihak tergugat atau termohon terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan atau permohonan ya. Jadi ya lebih baik sebelum diajukan, misalnya sebagai pihak penggugatnya atau pihak pemohonnya, lebih baik dibicarakan dulu baik-baik, karena lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Seperti itu saran dari saya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.